Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inga Mawarni dengan NIM 2023 Pengertian zakat dan pajak. Pengertian zakat adalah pengeluaran yang diwajibkan oleh syariah Islam atas harta tertentu yang dimiliki oleh pihak tertentu kepada pihak yang telah ditentukan dengan tata cara tertentu pula. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan kewajiban bernegara yang diatur jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Double tax merupakan sebuah ketakutan bagi kelompok muslim yang merupakan objek zakat sekaligus objek pajak. Namun setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 14 ayat 3 yang berbunyi zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Substansi pasal tersebut merupakan upaya maksimal untuk mengakomodasi keinginan umat muslim untuk mendahulukan kewajiban zakat daripada pajak, sekaligus zakat dapat mengurangi biaya pembayaran pajak sehingga double tax pungutan atau pungutan ganda dapat diartikan mendahulukan zakat kemudian pajak. Sejarah zakat dan pajak. Pada mulanya zakat difardukan tanpa ditentukan kadar dan jenis harta yang dizakati. Syara hanya menyuruh mengeluarkan zakat banyak sedikit terserah kepada kemauan dan karidaan pada muzaki. Pada tahun ke-9 Hijriah Allah menurunkan At-Taubah 9-60 dan membagi golongan yang boleh serta berhak menerima zakat menjadi 8 golongan, yaitu fakir miskin, amil mu'alaf, rikab, gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dalam sejarah perundang-undangan Islam, zakat baru diwajibkan di Madinah, tetapi Quran juga banyak menjelaskan hal-hal zakat dalam surat-surat yang diturunkan di Mekah. Adapun zakat yang termasuk di dalam surat-surat yang diturunkan di Mekah tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, di mana nisab dan besarnya sudah ditentukan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur, dan negara bertanggungjawab mengelolakannya. Zakat yang diatur di Mekah adalah zakat yang tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan kepada rasa iman, kemurahan hati, dan perasaan tanggung jawab seseorang atau atas orang lain, sesama orang lain. Selanjutnya ada persamaan zakat. Unsur paksaan dan kewajiban dan merupakan cara untuk menghasilkan pajak juga terdapat dalam zakat. Jika seorang muslim terlambat dalam membayar zakat karena keimanan dan keislaman belum kuat, disinilah perintah Islam akan memaksakannya bahwa memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Bila pajak harus disetor kepada lembaga masyarakat atau negara, pusat maupun daerah, maka zakat pun demikian, karena pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah sebagai amil zakat. Ketentuan pajak adalah tidak adanya imbalan tertentu. Para wajib pajak menyerahkan pajak selaku anggota masyarakat. Demikian hal dengan zakat. Pezakat tidak memperoleh imbalan. Apabila pajak mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi, dan politik di samping tujuan keuangan, maka zakat mempunyai tujuan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat. Itulah penyampaian dari saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.